Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kita masuk ke macam-macam saklar, fungsi dan prinsip kerja berbagai jenis saklar. Sebelum kita masuk ke macam-macam saklar, kita bahas dulu prinsip kerja saklar secara umum. Nah, secara umum di sini terdapat lampu, terdapat saklar, dan terdapat sumber tegangan. Ketika rangkaian tertutup seperti ini, maka arus akan mengalir dari sumber tegangan menuju ke saklar, kemudian ke lampu. Kemudian kembali lagi ke sumber tegangan. Nah, setelah ini, maka lampu akan menyala. Namun, ketika saklar kita tekan dalam kondisi off, maka akan terbuka seperti ini, sehingga arus dari sumber tegangan hanya berhenti di saklar. Kenapa? Karena saklar kondisinya off atau terbuka seperti ini. Nah, kenapa dia berhenti di sini? Karena dia arusnya nggak bisa jalan ke sini, karena rangkaiannya adalah rangkaian terbuka. Kita kembali lagi ke yang ini. Nah, yang ini merupakan rangkaian tertutup, sehingga arusnya dari sumber tegangan bisa menuju ke beban atau menuju ke lampu. Namun dari sini arus hanya akan berhenti di saklar karena dalam keadaan terbuka. Oke, dari sini sudah paham prinsip kerja saklar secara umum. Jika kalian belum paham, silahkan masuk pada video di atas. Nah, di situ lebih jelas lagi tentang prinsip kerja saklar. Oke, sekarang kita masuk ke saklar yang pertama, yaitu saklar Eka kutub. Saklar ini terdiri dari satu tuas. Bagaimana sih lambangnya? Nah, lambangnya adalah seperti ini. Terdiri dari satu lingkaran dan satu bendera. Kemudian di sini ada konstruksinya. Konstruksinya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah bendanya. Sekarang bagaimana prinsip kerja saklar Eka kutub? Nah, kalian perhatikan di sini terdapat konstruksi. Kita kembali lagi ke konstruksi. Di sini konstruksinya ada dua. Yang pertama dalam kondisi on dan yang ini dalam kondisi off. Nah, yang kita bahas adalah yang kondisi off terlebih dahulu. Di sini merupakan sumber. Sumbernya ada fasa, ada netral. Perlu diketahui bahwa fasa ini adalah yang terdapat arus. Kemudian yang netral ini adalah yang nol, yang tidak ada arusnya. Nah, dari fasa ini kita sambungkan ke saklar. Di sini terdapat terminal yang digunakan untuk menghubungkan kabel fasa dengan saklar. Kemudian di sini kita sambungkan lagi kabel ke arah lampu. Dari lampu sini ada kabel netral. Nah, jadi saklar ini hanya digunakan untuk kabel fasa saja. Kenapa? Karena yang kita hubung dan kita putuskan adalah kabel fasa, bukan dari kabel fasa ke netral. Nah, dari sini kita bisa lihat arus akan mengalir dari sumber fasa sini menuju ke saklar. Dari sini bagaimana keadaannya lampu? Yaitu mati. Kenapa? Karena di sini terputus. Dia berhenti di sini. Sehingga di sini sehingga di sini kabelnya berwarna pink. Arusnya berhenti di sini saja. Nah, bagaimana dalam keadaan on? Nah, ini adalah dalam keadaan on. Ini dalam keadaan off. Ini dalam keadaan on. Di sini kita perhatikan
dari kabel fasa menuju ke saklar. Nah, di saklar ini ketika dalam kondisi on, maka dia tuasnya menghubungkan dari terminal 1 ke terminal 2 yang menuju lampu. Nah, dari lampu ini ke netral. Nah, di sini adalah sumber tegangannya. Sumber tegangannya misalkan dari PLN, dari MCB di depan rumah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini lampu akan menyala. Di sini kabelnya berwarna merah karena ada arusnya. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Nah, gambar sebelumnya kalian bandingkan, di sini kondisi terbuka dan ini kondisi tertutup. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke saklar dwikutub. Nah, saklar ini terdiri dari 2 tuas. Yang pertama, ini kita bahas lambangnya dulu. Lambangnya hampir sama dengan saklar 1 kutub. Namun perbedaannya di sini benderanya terdapat 2. Kalau tadi kan cuma 1. Nah, ini konstruksinya. Nah, kalau yang tadi konstruksinya itu terminalnya cuman di sini 1, di sini 1. Sekarang di sini ada 2, di atas juga 2. Nah, ini adalah contoh benda yang menggunakan prinsip kerja saklar dwikutub. Mana sih saklar dwikutubnya? Nah, ini saklar dwikutubnya ada di sini. Ini sekringnya, ini saklar dwikutub. Bagaimana prinsip kerja saklar dwikutub? Ini kita perhatikan. Kalau tadi yang kita hubung dan kita putuskan adalah yang fasanya saja. Namun kalau saklar dwikutub yang kita sambung dan kita putuskan adalah fasa dan netralnya. Ini dalam kondisi on atau dalam kondisi saklarnya terhubung. Kita perhatikan dari kabel fasa menuju ke saklar. Di sini ada 2 terminal, yang satu dari sumber, yang satu ke beban atau ke lampunya. Ini adalah simbol lampu. Selanjutnya kabel netral dari sumber dipasang ke terminal 1, kemudian yang terminal 2-nya dia ke lampu. Dalam kondisi seperti ini lampu akan menyala. Kenapa? Karena dari terminal 1 ke terminal 2 terhubung dengan ini, tuasnya ini. Sama di kabel netral juga seperti itu. Dia terhubung. Nah, ini adalah dalam kondisi off. Apa bedanya? Bedanya adalah di tuasnya. Ini tuasnya akan menghubungkan dari terminal 1 ke terminal 2. Ini. Nah, kalau yang ini tuasnya terbuka sehingga kabel fasa dari sumber hanya berhenti di terminal sini. Dia tidak ada yang menghubungkan antara terminal 1 dan terminal 2. Sehingga lampunya akan mati. Begitu juga dengan netralnya. Netralnya juga tidak ada yang menghubungkan antara terminal 1 dan terminal 2, maka lampunya juga akan mati. Seperti itu. Oke, kita kembali ke yang aktif. Dia dihubungkan dengan tuas ini juga dihubungkan dengan tuas. Namun dalam kondisi off, dia tidak ada yang menghubungkan karena tuasnya seperti ini kondisinya. Oke. Lanjut, kita ke saklar yang ketiga, yaitu saklar trikutub. Nah, saklar ini terdiri dari 3 tuas. Nah, ini lambangnya, kemudian ini konstruksinya. Nah, kalau yang tadi lambangnya yang dwikutub 2, kalau yang tri sama 1, 2, 3. Ininya 3 benderanya. Kemudian untuk konstruksinya. Untuk konstruksinya sendiri di sini terdapat 6 terminal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Nah, ini dalam kondisi on atau